Kita bisa punya segudang pengetahuan, tapi kalau kita nggak bisa mengelola emosi, bisa-bisa kita malah stres, gampang marah, atau bahkan ngerasa tertekan terus-menerus. Kalau ada orang yang sukses banget secara akademis, tapi punya emosi yang tidak terkendali, dia mungkin bisa cerdas dalam hal teknis, tapi nggak punya kemampuan untuk menjaga hubungan yang sehat atau bahkan menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan ya berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyariin di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah ini dia cara meningkatkan kecerdasan emosional. Oke bro, kita akan ngobrol tentang kecerdasan emosional. Tahu nggak sih, kecerdasan emosional itu adalah salah satu kunci sukses dalam hidup, baik di dunia kerja, hubungan sosial, atau bahkan kesehatan mental. Banyak orang menganggap kecerdasan itu cuma soal IQ, otak cerdas, dan prestasi akademik. Padahal kenyataannya kecerdasan emosional atau emotional intelligence itu jauh lebih penting bro. Bayangin deh, kita bisa punya segudang pengetahuan, tapi kalau kita nggak bisa mengelola emosi, bisa-bisa kita malah stres, gampang marah, atau bahkan ngerasa tertekan terus-menerus. Kalau ada orang yang sukses banget secara akademis, tapi punya emosi yang tidak terkendali, dia mungkin bisa cerdas dalam hal teknis, tapi nggak punya kemampuan untuk menjaga hubungan yang sehat atau bahkan menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Itulah yang kita sebut dengan IQ tinggi, IQ rendah. Dan jangan salah bro, emosi itu ada di mana-mana. Ketika kamu lagi menghadapi deadline, ketemu orang yang gak nyambung, atau bahkan pas lagi harus menghandle masalah keluarga, kamu perlu kecerdasan emosional ini. Nah, kecerdasan emosional itu sendiri terdiri dari beberapa komponen penting yang bisa kamu asah. Komponen pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Ini kayak punya cermin di dalam hati bro. Kamu bisa mengenali dan memahami perasaan kamu sendiri, apa yang memicu emosi kamu, dan kenapa kamu merasa seperti itu. Misalnya kamu lagi marah di kantor, alih-alih ngeluarin emosi secara spontan, kamu mikir dulu, kenapa gue marah ya? Apa karena pekerjaan menumpuk? Atau ada hal pribadi yang lagi ganggu? Dengan ini kamu bisa jadi lebih bijak dalam merespons situasi. Kedua, ada self-regulasi atau pengaturan diri. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku. Misalnya kita lagi dapat kritikan pedas dari bos atau teman, jangan terburu-buru marah atau tersinggung. Kamu bisa belajar untuk tetap tenang dan menanggapinya dengan positif. Karena kalau nggak bisa mengontrol emosi bro, bisa-bisa kamu langsung meledak dan ini bisa bikin suasana makin buruk bukan? Ketiga, ada empati. Ini kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika kamu bisa empati dengan orang lain, kamu bisa lebih mudah berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik. Coba bayangin bro, ketika teman kamu lagi sedih atau stres, kamu bisa ngasih support tanpa harus ngomong banyak. Cuma dengan mendengarkan dan memberi perhatian, ini juga akan bikin hubungan kamu lebih erat dan penuh pengertian. Keempat, ada social skill atau keterampilan sosial. Ini kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan membangun. Contoh gampangnya, kalau kamu punya keterampilan sosial yang baik, kamu bisa menyelesaikan konflik dengan teman atau kolega tanpa drama, tanpa harus saling ngecek atau marah-marah. Cobalah untuk banyak berinteraksi, mendengarkan, dan memberikan respon yang penuh empati. Nah, sekarang aku kasih beberapa tips praktis buat meningkatkan kecerdasan emosional kamu. Yuk bro, siap-siapin, rapin. Tips pertama, latih kesadaran diri dengan cara mulai menulis jurnal harian. Setiap malam coba tulis apa yang kamu rasakan sepanjang hari dan apa yang menyebabkan kamu merasa seperti itu. Dengan rutin menulis, kamu akan lebih peka terhadap perasaan kamu, dan ini bisa membantu kamu jadi lebih sadar emosi di masa depan. Ini bukan cuma buat orang yang punya masalah mental bro, tapi buat siapapun yang pengen jadi lebih paham tentang dirinya sendiri. Tips kedua, cobalah teknik mindfulness. Pernah denger nggak bro? Mindfulness itu adalah cara untuk menyadarkan diri akan momen saat ini tanpa penilaian. Misalnya ketika kamu merasa emosi kamu mulai naik,
Coba ambil napas dalam-dalam dan fokuskan perhatian kamu pada apa yang ada di sekitar kamu. Jangan terbawa suasana. Dengan ini kamu bisa mengurangi reaksi emosional yang berlebihan dan jadi lebih tenang dalam menghadapi situasi. Tips ketiga, untuk meningkatkan empati, coba deh mulai dengarkan orang lain tanpa gangguan. Kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa bahwa orang lain juga punya cerita yang penting. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan saat teman atau pasangan kamu bercerita. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan mereka dan mereka juga akan merasa dihargai. Tips keempat, untuk meningkatkan keterampilan sosial, cobalah untuk aktif dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya bro, kalau lagi di kantor atau tempat umum, cobalah untuk mulai berbicara dengan orang yang kamu anggap menarik atau yang kamu kenal. Gak perlu obrolan yang berat, cukup mulai dengan sapaan sederhana. Percaya deh, kata hal kecil kayak gini bisa membuat hubungan sosial kamu lebih lancar. Sekarang bro, gini deh, aku ingin tahu banget pendapat kamu tentang kecerdasan emosional ini. Apakah kamu merasa udah punya kemampuan ini atau masih perlu latihan? Kamu pernah nggak ngerasain situasi di mana kecerdasan emosional ini bikin kamu bisa keluar dari masalah besar? Yuk langsung saja di kolom komentar, gue pengen banget tahu pengalaman kamu. Jangan lupa praktekkan tips-tips yang tadi aku sebutkan dan lihat perubahan positifnya dalam hidup kamu. Bisa jadi bro, kamu bakal jadi lebih orang yang lebih paham diri sendiri, lebih tenang dan lebih asik dalam berinteraksi sama orang lain. Ayo bro, jangan sampai ketinggalan kesempatan buat jadi lebih cerdas secara emosional.